Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 dengan tema pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak saleh. Sebelum kita memasuki pelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, menjadi insinyur, bahkan menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita ingin menjadi dokter yang soleh, walaupun kelak menjadi dokter tetapi harus menjadi dokter yang saleh atau insinyur yang saleh dan pilot yang saleh. Anak-anakku sekalian, saleh artinya baik. Anak saleh artinya anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak saleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, setia kawan, dan menghargai sesama. Anak-anakku sekalian, orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah lurus hati, tidak sombong, tidak curang, dan tulus. Macam-macam bentuk kejujuran. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-cirinya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Sikap jujur kepada diri sendiri harus dibiasakan. Misalnya, tidak mencontek pada saat ujian. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, tidak berbicara bohong dengan orang tua, guru, dan teman. Menepati janji yang dibuat atas perjanjian dengan orang lain. Anak-anakku sekalian, manfaat jujur yaitu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipercaya banyak orang, terhindar dari fitnah, disukai banyak orang. Anak-anakku sekalian, ciri anak saleh yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, kita harus hormat dan patuh pada kedua orang tua kita. Karena
Orang tualah yang melahirkan kita, yang mengasuh kita, membimbing kita, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik kita, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan kita, tak henti-hentinya orang tua selalu mendoakan anaknya, agar kelak anaknya menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan orang tua kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku saleh. Jasa mereka tak akan pernah dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Dan jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, siapa yang bisa melafalkan doa kedua orang tua? Doa kedua orang tua adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi di waktu kecil. Anak-anakku sekalian, adapun contoh hormat dan patuh kepada orang tua adalah: 1. Tidak membantah perkataan dan perintah orang tua. 2. Tidak berdusta kepada orang tua. 3. Membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas. 4. Mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua. 5. Menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. Anak-anakku sekalian, ciri anak saleh yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita, dan sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Anak-anakku sekalian, adapun contoh sikap hormat kepada guru adalah: 1. Berbicara dengan sikap santun. 2. Berbahasa yang baik dan benar. 3. Rendah hati. 4. Mendengarkan saat guru menjelaskan. 5. Tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Anak-anakku sekalian, ciri anak saleh yang keempat yaitu saling menghargai sesama. Contoh sikap saling menghargai sesama yaitu menghormati teman yang berbeda keyakinan atau agama, memiliki sikap toleransi antara teman meskipun sering mengalami pendapat, bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku maupun ras, menghargai pendapat orang lain, tidak mencela dan meremehkan orang lain. Sebelum kita mengakhiri pelajaran 3 dengan tema Aku Ingin Menjadi Anak Saleh, saya akan memberikan tugas. 1.
Jelaskan pengertian jujur. 2. Sebutkan ciri-ciri anak saleh. 3. Sebutkan manfaat jujur. 4. Sebutkan contoh sikap menghargai orang tua dan guru. 5. Sebutkan contoh menghargai sesama. Cukup sekian, dan kita akhiri dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.